Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Direksi Perusahaan Tercatat dan para undangan Public Expos Live 2024. Public Expos Live 2024 diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 30 Agustus 2024 yang akan diikuti oleh 44 perusahaan tercatat. Public Expos Live 2024 kami sediakan sebagai sarana komunikasi antara direksi perusahaan tercatat dengan para investor. Melalui Public Expos Live ini, perusahaan tercatat akan memaparkan performa terkini perusahaan beserta rencana pengembangan pada masa mendatang. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk berinteraksi, sehingga Ibu dan Bapak akan mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif langsung dari sumbernya sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mengambil keputusan investasi secara bertanggung jawab atau responsible investment decision dengan selalu mempertimbangkan informasi yang secara komprehensif dan bersumber dari trusted person. Melalui Public Expos Live ini diharapkan akan mendorong transparansi dan meningkatkan kepercayaan dari para investor yang pada akhirnya dapat menghasilkan komitmen untuk berinvestasi. Selamat mengikuti Public Expos Live 2024, maju terus pasar modal Indonesia. Selamat siang Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan juga salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expos Live 2024 dalam rangka 47 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Perkenalkan, saya Prisa Sombodatu dari IDX Channel selaku host yang akan memandu acara ini. Pada sesi Public Expos Live kali ini akan diisi oleh PT Bank Mandiri Persero Tbk atau yang dikenal dengan kode perdagangan BMRI. PT Bank Mandiri Persero Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 14 Juli tahun 2003. PT Bank Mandiri Persero Tbk bergerak di bidang jasa perbankan sehingga perseroan masuk ke dalam sektor keuangan. Bapak dan Ibu, mari kita simak terlebih dahulu video company profile berikut ini. Kami memulai dari satu langkah besar di tahun 1998. Terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik dengan menghadirkan ekosistem digital. Kami berupaya untuk mendekatkan yang jauh sampai menghubungkan yang terpisah. Selalu hadir di berbagai segmen perbankan, meliputi micro and SME banking, commercial banking, corporate banking, hubungan kelembagaan, consumer banking, treasury, dan international banking. Kami juga terus berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai undisputed market leader, kami menerima berbagai penghargaan terpercaya. Langkah kami terus tumbuh, membawa perubahan besar bersama Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa peserta Public Expos Live 2024 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expos ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, telah bergabung Bapak dan Ibu manajemen dari perseroan. Kami menyapa yang pertama, Bapak Sigit Prastowo, Direktur Keuangan dan Strategi. Dan berikutnya ada Bapak Laurentius Teiseran, SVP Investor Relation. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Ibu Prisa. Selamat siang, semuanya. salam sehat. Selama acara berlangsung, jika ada pertanyaan, kami persilahkan ya untuk Bapak dan Ibu peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A yang tersedia di layar Zoom dan mencantumkan kepada siapa pertanyaan kira-kira ditujukan. Pertanyaan selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab nanti setelah pemaparan dari perseroan. Langsung saja kita akan menyaksikan pemaparan dari perseroan. Waktunya maksimal 25 menit. Kepada Bapak-Bapak kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Prisa selaku host dan moderator, dan selamat siang kepada rekan-rekan investor semuanya. Perkenalkan, saya Laurentius sebagai Head of Investor Relation yang
akan mendampingi Bapak Sigit Prastowo selaku Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri dalam menyampaikan paparan publik triwulan 2 Bank Mandiri secara langsung. Hadirin yang kami banggakan, sebagaimana disampaikan oleh moderator Ibu Prisa, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari Bank Mandiri yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk memulai, kami persilahkan kepada Bapak Sigit Prastowo selaku Direktur Keuangan dan Strategi untuk dapat menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak Sigit. Baik, terima kasih Lau. Selamat siang Ibu Prisa, Bapak Ibu sekalian investor yang saya hormati. Di kesempatan yang baik ini kami akan sampaikan paparan terkait dengan kinerja Bank Mandiri triwulan kedua tahun 2024. Di slide pertama boleh dimulai bahwa Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama kami akan sedikit mengulas perkembangan makroekonomi serta beberapa parameter yang menjadi indikator utama. Di sepanjang semester pertama 2024, di tengah berbagai tantangan global, kami melihat tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap Indonesia terjaga dengan baik. Ini terlihat dari Consumer Confidence Index Indonesia yang cenderung stabil dan juga realisasi investasi Indonesia yang terus meningkat, baik asing maupun domestik. Walaupun Consumer Confidence Index menunjukkan penurunan secara year on year, namun tren dalam 4 kuartal terakhir cenderung terjaga. Selain itu, realisasi investasi Indonesia juga tumbuh kuat hingga 22,4% secara year on year di kuartal kedua tahun 2024. Dan kedua hal tersebut menunjukkan iklim investasi di Indonesia yang semakin baik. Mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, kami optimis bahwa ekonomi Indonesia akan dapat mencapai aspirasi pertumbuhan di atas 5% di tahun 2024. Hal ini juga didukung dari laju inflasi yang terkendali, di mana laju inflasi di bulan Juni tahun 2024 sebesar 2,51% dan diproyeksikan berada di level 3,19% hingga akhir 2024 sesuai dengan kisaran target Bank Indonesia. Terakhir, kami akan memproyeksikan suku bunga acuan Bank Indonesia memiliki potensi melandai di akhir 2024 dan kembali ke level 6%. Next slide. Berikutnya dapat kami sampaikan bahwa pada bulan Juni 2024, kredit industri perbankan secara nasional telah tumbuh 12,4% secara year on year dan berhasil mempertahankan pertumbuhan double digit sebagaimana 2 kuartal sebelumnya. Dan dana pihak ketiga atau DPK di industri perbankan juga mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding dengan kuartal yang lalu dan menyentuh level 8,45% secara year on year. Pada periode yang sama, kredit dan DPK Bank Mandiri berhasil tumbuh jauh di atas industri, di mana masing-masing kredit tumbuh 21,5% dan DPK tumbuh 15,1% secara year on year. Dan kami optimis strategi kami untuk tumbuh di ekosistem korporasi dan value chain atau bisnis turunan dari ekosistem korporasi tersebut menjadi kunci bagi Bank Mandiri untuk terus tumbuh berkualitas secara berkelanjutan. Di next slide. Hadirin sekalian, sampai dengan semester pertama tahun 2024, Bank Mandiri membukukan kinerja yang sangat baik dengan laba bersih secara konsolidasi sebesar 26,6 triliun atau tumbuh 5,23% secara year on year. Selain itu, terdapat beberapa pencapaian yang ingin kami highlight, antara lain kredit secara konsolidasi sebesar 1.532 triliun rupiah atau tumbuh sehat sebesar 20,5% secara year on year. Rasio dana murah atau secara bank only mencapai 79,7%, tumbuh 1,47 percentage point secara year on year. Sementara itu pendapatan operasional sebelum provisi sebesar 43,5 triliun rupiah dengan pertumbuhan 3,47%. Rasio beban terhadap pendapatan atau cost to income ratio secara bank only tercatat 32,4%, membaik 41 basis point secara year on year. Ini juga menunjukkan Bank Mandiri dapat beroperasi semakin efisien. Rasio NPL secara konsolidasi turun 48 basis point secara year on year menjadi 1,16%. Dan terakhir, rasio permodalan atau CAR secara bank only terjaga dengan sangat baik di level 19,4%. Next slide. Performa yang baik tersebut mampu mendorong kinerja saham, di mana saham Bank Mandiri ke level yang sangat baik
kita lihat performa saham yang baik tersebut ditunjukkan oleh tingkat imbal hasil saham Bank Mandiri yang mencapai 129% apabila kita tarik sejak akhir 2020, jauh di atas kinerja saham bank lain yang tercermin pada kinerja IHSG yang tumbuh sebesar 26,4%. Pertumbuhan yang baik tersebut secara konsisten telah ditunjukkan oleh saham Bank Mandiri setiap tahunnya, dan hingga tanggal 21 Agustus 2024 yang lalu, atau sehari sebelum materi ini kami sampaikan ke bursa, saham Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan 19,8% secara year to date dan melanjutkan kontribusi positif IHSG yang tumbuh 3,87% secara year to date di periode yang sama. Hal ini tentunya semakin mengukuhkan kontribusi positif dari Bank Mandiri terhadap kinerja bursa saham nasional. Di halaman selanjutnya, terkait dengan kinerja keuangan perseroan di kuartal kedua tahun 2024, dapat kami sampaikan beberapa indikator utama sebagai berikut. Dana pihak ketiga secara konsolidasi mencapai 1.651 triliun. Ini didorong oleh dana murah yang tercermin pada rasio dana murah atau CASA ratio secara bank only mencapai 79,7% atau tumbuh sangat baik 1,47 percentage point secara year on year. Rasio NPL secara bank only juga semakin baik mencapai 1,01%. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus tumbuh di ekosistem bisnis yang sehat. Rasio net interest margin secara konsolidasi 5,09% dan secara sekuensial lebih baik dari kuartal pertama di tahun 2024 atau meningkat 2 basis point secara Q-on-Q. Hal ini tentunya baik dan menunjukkan kemampuan perseroan untuk tumbuh dengan optimal di tengah kondisi persaingan dana pihak ketiga yang cukup ketat dan mendorong peningkatan beban bunga di industri perbankan. Secara keseluruhan, return on equity secara bank only berhasil mencapai level yang sangat baik di angka 24,4% atau tumbuh 2,87 percentage point secara Q-on-Q. Next slide. Dari sisi laba rugi, kami sampaikan beberapa hal penting yang terjadi di kuartal kedua di tahun 2024. Pendapatan bunga bersih tumbuh 3,75% secara year on year. Ini didukung oleh pendapatan bunga yang tumbuh sehat sebesar 12,5% secara year on year, dan pendapatan non bunga mencapai 19,4 triliun rupiah atau tumbuh 5,79% secara year on year. Hal ini didorong oleh peningkatan pendapatan yang berasal atau bersifat recurring, yaitu dari transaksi keuangan aplikasi digital perseroan yakni Livin yang berhasil tumbuh sangat kuat 26,4% secara year on year. Dan melalui serangkaian kinerja yang baik tersebut, secara konsolidasi perseroan membukukan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali sebesar 26,6 triliun rupiah atau tumbuh 5,23% secara year on year. Next slide. Selanjutnya kami sampaikan rincian pertumbuhan kredit dan juga pertumbuhan dana pihak ketiga perseroan. Ini dapat dilihat bahwa di semua segmen kredit pada kuartal kedua tahun 2024 tumbuh dengan baik. Pertumbuhan yang sangat baik ini ditopang oleh segmen corporate dan juga komersial yang masing-masing tumbuh 29,7% dan 21,7% secara year on year. Dan selain itu, perusahaan anak perseroan juga membukukan kinerja yang baik dengan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 17% secara year on year. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, likuiditas perseroan juga turut mencatatkan pertumbuhan yang sangat sehat, di mana dana pihak ketiga secara konsolidasi tumbuh 15,4% secara year on year menjadi 1.651 triliun yang ditopang oleh dana murah, yakni giro dan tabungan, yang masing-masing tumbuh 23% dan 13,4% secara year on year. Pertumbuhan ini membawa rasio dana murah atau CASA ratio yang terus meningkat mencapai level 79,7% secara bank only. Kinerja perseroan yang baik ini juga tidak terlepas dari kontribusi perusahaan anak perseroan, di mana secara konsolidasi keseluruhan anak perusahaan membukukan total laba bersih sebesar 5,7 triliun atau tumbuh 10% dengan total laba bersih sesuai porsi kepemilikan Bank Mandiri sebesar 2,98 triliun pada kuartal
kedua tahun 2024. Di samping itu, total aset perusahaan anak juga menunjukkan pertumbuhan yang sehat sebesar 13,6% secara year on year. Dan selengkapnya, rincian kinerja dari anak perusahaan kami dapat dilihat di layar presentasi. Next slide. Selanjutnya terkait dengan kualitas aset perseroan, di kuartal kedua 2024, rasio loan at risk atau LAR secara Bank Ondi menunjukkan perbaikan dengan penurunan sebesar 2,64 percentage point secara year on year menjadi 7,82%, dan rasio NPL secara Bank Ondi juga turun 52 basis point secara year on year menjadi 1,01% dengan tingkat pencadangan yang sangat kuat sebesar 332%. Rasio cost of credit atau COC secara Bank Ondi juga memperlihatkan perbaikan. Pada kuartal kedua 2024, COC Bank Ondi berhasil turun 12 basis point menjadi 0,86%. Selain itu, total restrukturisasi kredit yang terjadi akibat COVID-19 telah turun dari 14,9 triliun di awal 2024 menjadi 11,5 triliun di pertengahan tahun 2024 ini. Selanjutnya kami persilahkan Head of Investor Relations Bank Mandiri untuk melanjutkan pemaparan atas inisiatif digital dan juga ESG perseroan. Silakan, Lau. Terima kasih Pak Sigit. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya memaparkan inovasi digital Bank Mandiri yang akan saya mulai dengan aplikasi Livin yang saya yakini sudah tidak sangat familiar di rekan-rekan investor. Bank Mandiri melalui inovasi Livin menghadirkan layanan terbaik Beyond Super App, hadir dengan lebih dari 120 fitur banking dan beyond banking yang lengkap. Berbagai fitur yang dihadirkan Livin telah berhasil menunjukkan kontribusi besar bagi pertumbuhan bisnis retail Bank Mandiri diantaranya. Hingga Juni 2024, pengguna Livin by Mandiri mencapai 26 juta atau tumbuh 35% year on year. 85% rekening baru telah dibuka melalui aplikasi Livin. 98% transaksi non-tunai retail telah dilakukan via Livin. Selain itu, Livin terus menunjukkan pertumbuhan kinerja transaksi yang sangat baik. Pertumbuhan frekuensi transaksi mencapai 1,8 miliar atau 38% lebih tinggi dari tahun lalu, dengan nilai transaksi Livin sebesar 1.883 triliun atau 25% lebih tinggi year on year. Livin juga berkontribusi sangat baik terhadap pendapatan fee base mencapai 1,2 triliun atau tumbuh 26,4% year on year. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu fitur unggulan di dalam Livin by Mandiri adalah Suka. Fitur Livin Suka sukses menyediakan berbagai kebutuhan lifestyle nasabah melalui penawaran menarik dari 130 merchant hingga penjualan tiket hype event. Salah satu hype event yang kami hadirkan adalah penjualan tiket hype event Bruno Mars, di mana 95.000 tiket habis terjual hanya dalam 4 jam. Tercatat 15% nasabah yang bertransaksi adalah nasabah baru. Berbagai penawaran menarik yang dihadirkan di Livin Suka sukses meningkatkan transaksi di Livin, di mana nilai transaksi Livin Suka tumbuh 4,7 kali lebih tinggi secara tahun ke tahun year on year. Berikutnya, kami akan mengupdatekan terkait kinerja aplikasi digital kami bagi segmen UMKM, yaitu Livin Merchant. Sejak diluncurkan pada 12 Juni 2023, Livin Merchant telah digunakan oleh 2 juta UMKM dengan pertumbuhan nilai transaksi 1,2 kali dibanding kuartal sebelumnya. Perkembangan yang sangat positif ditunjukkan melalui jumlah transaksi di merchant retail, di mana transaksi bulanan Livin Merchant kini semakin mendekati transaksi bulanan EDC. Menjadi aplikasi kasir alias point of sales atau POS, Livin Merchant akan terus melengkapi use case sebagai one-stop solution transaksi bagi merchants. Dalam waktu dekat, kami akan meluncurkan 3 inovasi baru, yaitu solusi supply chain, dilengkapi solusi pinjaman, solusi lengkap bagi pelaku usaha F&B, serta solusi penerimaan pembayaran terbaru. Ketiganya tentu untuk mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. Selanjutnya, Digital Wholesale Super Platform Kopra by Mandiri juga menunjukkan kinerja yang sangat baik sepanjang semester pertama 2024. Nilai transaksi melalui Kopra mencapai 10.000 triliun atau tumbuh 10% year on year.
Frekuensi transaksi Kopra juga tumbuh mencapai 610 juta transaksi atau tumbuh 17% year on year. Selain itu, Kopra juga mendorong pertumbuhan fee-based income hingga mencapai 1,2 triliun atau tumbuh 8% year on year hingga Juni 2024. Berikutnya, hadirin yang saya hormati, selanjutnya izinkan kami sampaikan terkait kinerja inisiatif ESG Bank Mandiri. Komitmen Bank Mandiri untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam proses bisnis dan proses operasional Bank Mandiri terus kami jalankan secara konsisten di tahun 2024 dengan framework ESG yang tersusun dengan rapi. Seluruh unit di Bank Mandiri semakin mantap mengadopsi prinsip ESG sesuai dengan pilar sustainable banking, sustainable operation, dan sustainability beyond banking, serta dengan landasan governance dan tata kelola yang semakin kuat mendukung ESG dari waktu ke waktu. Kesungguhan kami untuk menjalankan prinsip ESG juga mendapat pengakuan yang baik oleh lembaga rating independen MSCI. Rating Bank Mandiri dari semula BB telah meningkat menjadi BBB. Hal ini tentunya turut menunjukkan bahwa kami menuju ke arah yang tepat dalam mengimplementasikan ESG pada berbagai proses bisnis dan operasional Bank Mandiri. Berikutnya, izinkan kami meng-highlight kinerja positif ESG Bank Mandiri di masing-masing pilar sustainability sebagai berikut. Yang pertama, pada pilar sustainable banking, dapat kami sampaikan bahwa portfolio berkelanjutan kami tumbuh dengan sehat mencapai 278 triliun di Juni 2024, masing-masing sebesar 139 triliun dari portfolio hijau yang tumbuh 20% year on year, dan sebesar 139 triliun dari portfolio social atau tumbuh 9,5% year on year. Pada kuartal ini, kami juga baru saja meluncurkan produk pembiayaan retail yaitu KPR hijau. Pada pilar sustainable operation, dapat kami sampaikan bahwa komitmen kami menuju net zero emission dari operations pada tahun 2030 terus berprogres dengan positif melalui kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan. Lebih lanjut, Bank Mandiri secara konsisten mendukung budaya kerja yang inklusif dan setara. Saat ini komposisi wanita dalam total seluruh pegawai adalah 52% dan 46% pada level manajerial ke atas. Kami juga terus melakukan peningkatan keamanan dan privasi data sebagai salah satu strategi penguatan operasional cyber kami. Terakhir, pada pilar ketiga, Sustainability Beyond Banking, dapat kami highlight inisiatif kami untuk menyentuh masyarakat underbanked melalui digitalisasi dan community empowerment. Salah satunya kami lakukan melalui inovasi digital unggulan dari Bank Mandiri, yaitu Live in Merchant by Mandiri, di mana mayoritas pengguna Live in Merchant atau sebanyak 1,2 juta pengguna adalah masyarakat di daerah non-urban yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan secara optimal. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam paparan publik kinerja Bank Mandiri pada kuartal 2 2024. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dengan ini kami kembalikan kepada moderator untuk memandu sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak atas pemaparan yang telah disampaikan. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami telah melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk begitu ya, yang ditujukan tentunya untuk manajemen terkait dengan Public Expose Live kali ini. Dan langsung saja kita akan menuju ke pertanyaan yang pertama begitu ya. Pertanyaan yang pertama ini dari Anissa Febiola. Selamat siang Ibu Anissa. Pak Sigit, izin bertanya Pak, kredit Bank Mandiri tumbuh terbesar di sektor apa saja sampai dengan first half 2024? Bagaimana dengan second half, sektor apa saja yang akan ditargetkan untuk tumbuh? Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Prisa menjawab pertanyaan dari saudari Anissa Febiola. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan semester pertama 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan kredit yang sangat baik, di mana secara bank only kreditnya tumbuh 21,5% atau tercatat di angka 1.196 triliun, dan sektor-sektor seperti pertambangan, logam, kemudian jasa keuangan, CPO, batu bara, energi, dan air ini menjadi salah satu atau sektor-sektor yang menopang pertumbuhan Bank Mandiri. Dan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik yang solid serta permintaan kredit yang kuat, kami berekspektasi pertumbuhan kredit di semester kedua ini akan terus tetap tumbuh di atas industri, di mana pertumbuhannya akan fokus pada sektor-sektor yang kami kategorikan sebagai sektor-sektor yang prospektif dan resilient seperti perkebunan,
industri makanan, kemudian juga telekomunikasi. Kemudian juga kita sampaikan bahwa pertumbuhan kredit sudah targeted sesuai dengan risk portfolio guideline untuk resiko-resiko yang kami kategorikan sebagai tergolong positif dan netral, sehingga kami di dalam bertumbuh tentu tidak mengorbankan kualitas dan juga tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan. Dan pertumbuhan kredit yang baik ini terutama dikontribusi oleh segmen wholesale yang di kuartal pertama, di semester pertama kemarin tumbuh 27% secara year on year. Dan pertumbuhan kredit pada segmen wholesale ini paling banyak dikontribusi oleh sektor pertambangan dan perkebunan. Di sisi lain, segmen retail juga mencatatkan pertumbuhan yang baik. Kami tumbuh 10,8% secara year on year. Ini tentu masih di atas rata-rata pertumbuhan industri segmen retail yang kami catat di angka 8,6% secara year on year. Dan pertumbuhan di sektor retail ini didorong oleh segmen SME dan mortgage yang masing-masing tumbuh sebesar 14,3% dan juga 16% untuk mortgage secara year on year. Kurang lebih demikian Ibu Brisa untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Anissa Febiola. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ke tampaknya ini Bapak atau Ibu ya, Ferdanano. Selamat siang, kurang lebih pertanyaannya hampir mirip namun lebih ke bagaimana proyeksi laba Bank Mandiri di akhir tahun 2024, Pak? Baik, terima kasih Ibu Risa. Ini menarik karena kita kemarin baru merilis angka laba Bank Mandiri di semester pertama di 26,6 triliun. Jadi secara umum kami optimis kami akan melanjutkan kinerja yang baik di semester kedua 2024, di mana ekspektasi kami di akhir tahun 2024 nanti pertumbuhan kredit secara konsolidasi masih berada di kisaran guidance yang kita sampaikan, yakni 16 sampai dengan 18% secara year on year. Ini tentu akan menopang kinerja profitabilitas yang akan terus membaik hingga akhir tahun 2024. Dan kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan bisnis, seperti yang tadi kami sampaikan di pertanyaan pertama, kami konsisten tumbuh di atas industri. Di semester pertama, Bank Mandiri secara Bank Oli sudah tumbuh 21,5% secara year on year, di atas industri yang hanya tumbuh di 12,4%. Dan strategi pertumbuhan kredit ke depannya ini masih akan kami fokuskan untuk meningkatkan dominasi atau kita ingin kuasai market share di bisnis nasabah prinsipal atau wholesale, dan akan tumbuh berdasarkan ekosistem driven growth serta sektor unggulan di wilayah untuk segmen retailnya. Dari sisi profitabilitas, kami catat bahwa di semester pertama kita mencatatkan pertumbuhan laba sebesar 5,2% secara year on year, dan juga perbaikan kualitas aset yang terlihat dari penurunan biaya provisi dan juga efisiensi biaya secara operasional secara keseluruhan. Ini tercermin dari rasio cost to income ratio secara Bank Only yang di semester pertama ini terjaga di level 32,4%. Dan untuk tetap menjaga profitabilitas yang baik di tengah likuiditas yang sangat ketat, kami imbangi potensi kenaikan dari cost of fund ini dengan mengoptimalkan komposisi dari portfolio kredit dengan mendorong pertumbuhan kredit kami pada high yielding segment dan juga mendorong peningkatan kasa transaksional melalui dua platform kami, yakni Livin dan Kopra. Demikian Ibu Brisa, terima kasih. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan yang baru saja disampaikan begitu ya. Selanjutnya ada Pak Bayu Saputra. Selamat siang. Bagaimana prospek dividen Bank Mandiri di tahun depan? Kira-kira berapa dividen payout ratio yang akan dibayarkan? Baik, terima kasih menjawab pertanyaan Pak Bayu Saputra. Kita ingin sampaikan dulu bahwa selama 5 tahun terakhir Bank Mandiri telah membagikan dividen yang baik, di mana dividen payout ratio secara konsisten kita bayarkan 60%. Dan tentunya ke depan kami ingin mempertahankan level tersebut. Namun demikian tentu DPO akan terus memperhatikan tingkat permodalan yang optimal untuk kami bisa mendorong atau mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang yang sustain. Dan sekaligus ini juga bagian dari arahan dari kebijakan Kementerian BUMN yang
ingin memastikan Bank Mandiri atau bank-bank BUMN ini dapat mensupport pertumbuhan kredit yang sehat dan agresif, namun tetap dengan koridor kecukupan modal yang baik. Kalau kita lihat di tahun 2024, Bank Mandiri telah membagikan dividen sebesar 33 triliun, angka yang sangat besar kepada seluruh pemegang saham kami untuk tahun buku tahun 2023, yang kalau kita hitung yield-nya itu sebesar 6,5%. Dan kedepannya tentu kami akan mempertahankan konsistensi kinerja Mandiri Group untuk dapat terus meningkatkan value kepada seluruh stakeholder, khususnya pada pemegang saham, supaya kita bisa memberikan dividen yang baik dan juga tentu kenaikan harga saham yang baik. Demikian menjawab pertanyaan dari Pak Bayu Saputra. Terima kasih. Kita melangkah ke Pak Jonathan. Selamat siang. Dalam jangka waktu dekat ini, Pak, apakah Bank Mandiri ada rencana untuk menerbitkan obligasi? Jika ada, kira-kira nilainya berapa? Tujuannya untuk apa? Ya, makasih. Kalau secara precisenya, kami memang belum dapat menyampaikan secara detail terkait hal tersebut. Kami akan terus mengeksplor berbagai opsi untuk pendanaan jangka pendek maupun juga jangka panjang apabila dibutuhkan. Tapi sebagai informasi, sampai saat ini Bank Mandiri masih mempunyai sisa plafon untuk penerbitan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond berkelanjutan satu, yakni sebesar 5 triliun dari total plafon yang kami miliki 10 triliun. Dan selain itu, Bank Mandiri juga memiliki sisa plafon dari Euro Medium Term Note atau EMTN sebesar 2.900 juta US dollar dari total plafon 4.000 juta US dollar. Nah, tentu ini seperti yang kami sampaikan di atas, kami akan melihat kebutuhannya, apakah kita nanti akan call dari sisa plafon baik yang kita miliki dari EMTN maupun juga Green Bond. Namun demikian, kami masih mendorong fokus pemenuhan kebutuhan funding kami dari pertumbuhan DPK untuk mendukung ekspansi bisnis dan juga untuk mendukung kebutuhan likuiditas serta operasional bank. Bank Mandiri akan tetap melihat perkembangan likuiditas di pasar, dan secara taktikal kita akan menyesuaikan strategi pemenuhan likuiditasnya dengan kondisi yang terkini dan tidak menutup kemungkinan dari sisa plafon yang kita miliki dari 2 obligasi yang kita miliki. Terima kasih. Baik. Selanjutnya mungkin ini adalah pertanyaan terakhir disampaikan oleh Pak Raldi. Apa strategi dan antisipasi dari Bank Mandiri dalam merespon tren suku bunga The Fed, BI Rate, dan pelemahan rupiah? Bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan? Ya, memang saat ini terjadi kenaikan tren atau kenaikan dari cost of fund, kita sadari betul di perbankan ini sejak akhir tahun 2023 yang lalu dan terus berlanjut sampai dengan bulan Juni ini. Ini disebabkan oleh strategi Fed yang mempertahankan Fed rate ini dalam jangka panjang di level yang tinggi atau higher for longer, dan secara langsung ini memang memberikan dampak terhadap outflow dari dana asing yang berasal dari Indonesia. Nah, dalam menjaga profitabilitas di tengah tantangan tersebut, kami terus menjaga biaya dana dengan mendorong pertumbuhan kasa, nomor 1. Yang kedua adalah kami juga melakukan loan repricing secara selektif. Sehingga kalau kita lihat dari net interest margin, ini tetap terjaga di level yang optimal di semester pertama 2024 ini, yakni sebesar 5,09%. Dan kalau kita lihat bulan-bulan demi bulan, kalau kita lihat dari bulan Januari, angkanya mengalami perbaikan. Dan sampai dengan Juni 2024, komposisi dana murah secara bank only atau CASA ratio ada di level 79,7%, dan dengan mendorong pertumbuhan giro dan tabungan, kami juga melakukan akuisisi nasabah baru maupun juga pendalaman ekosistem nasabah yang kami miliki dengan optimalisasi dari platform yang kita miliki, Kopra, Livin, dan Livin Merchant. Ini juga bagian yang kita dorong untuk bisa memberikan kontribusi dana murah. Selain itu juga kami terus melanjutkan loan repricing secara selektif
Ini terutama pada portfolio kredit korporasi yang suku bunganya mengacu pada suku bunga acuan. Tentu pada saat ada kenaikan suku bunga, kita juga akan menyesuaikan, tentu sesuai dengan kemampuan dan juga risiko nasabah. Dan di dalam menetapkan ini, beberapa hal yang kami pertimbangkan, antara lain suku bunga di pasar, kami juga pertimbangkan likuiditas, kami juga pertimbangkan struktur biaya dana dan juga arah kebijakan dari regulator. Selain itu, untuk menjaga dan juga mengantisipasi penurunan suku bunga acuan yang terjadi di semester terakhir atau kuartal keempat nanti, kami tetap melanjutkan growth strategy yang telah kami lakukan, yakni fokus untuk meningkatkan dominasi bisnis secara prinsipal, yakni wholesale, dan kami akan juga untuk retailnya, kami akan tumbuh berdasarkan ecosystem driven growth dan juga sektor unggulan kewilayahan. Ini tentunya akan berdampak positif pada kualitas kredit yang akan lebih baik untuk segmen retailnya. Sedangkan dari sisi dana pihak ketiga, Bank Mandiri akan fokus menjadi partner finansial nasabah dengan menyediakan solusi finansial yang komprehensif melalui optimalisasi digital platform yang kami miliki serta meleverage jaringan Bank Mandiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Kurang lebih demikian Ibu Prisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit dan juga Pak Laurentius dan juga Bapak Ibu serta rekan-rekan yang sudah mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab Public Expose PT Bank Mandiri Persero Tbk. Oleh karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf atas pertanyaan Bapak Ibu mungkin yang belum sempat terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Mandiri Persero Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk memberikan closing statement yang akan disampaikan kepada publik. Kepada Bapak yang mewakili, waktunya singkat, kami silahkan. Terima kasih. Kami atas nama Direksi Bank Mandiri Persero Tbk menyampaikan apresiasi kepada PT Bursa Efek Indonesia selaku penyelenggara kegiatan Public Expose Live 2024 dan juga kepada Bapak, Ibu, peserta baik investor, calon investor, maupun peserta lainnya yang tergabung dalam sesi pemaparan Bank Mandiri kali ini. Semoga pelaksanaan Public Expose Live ini dapat meningkatkan kualitas keterbukaan informasi perseroan kepada stakeholder dan juga dapat menambah minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Salam sehat, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Dan dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhir pula Public Expose dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Sebagai informasi terakhir, tayangan Public Expose PT Bank Mandiri Persero Tbk ini juga dapat disaksikan kembali di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu manajemen, juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Akhir kata, saya Prisa Somodatu, aku investor saham, maju terus pasar modal Indonesia.